Innal hamdalillah nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim. Amma ba'du. Alhamdulillah jemaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah membangunkan kita pada pagi hari ini, memberikan lagi kepada kita umur sehingga kita bisa melaksanakan salat subuh dengan berjamaah. Mudah-mudahan salat kita, puasa kita, dan amal kita yang lainnya semua diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kesempatan pagi ini kita membahas, karena ini sudah mendekati, tidak masuk ke setengah akhir Ramadan, kita mulai membahas tentang zakatul fitrah. Zakat fitrah itu merupakan satu kewajiban atas seluruh orang Islam, laki-laki atau perempuan, kemudian tua ataupun muda, semuanya. Setiap jiwa itu mesti berkewajiban membayar zakat fitrah. Kenapa dikatakan zakat fitrah atau zakatul fitri? Karena waktu wajibnya pengeluaran zakat fitrah itu bertepatan dengan Idul Fitri. Sehingga kewajiban seseorang membayar zakat fitrah itu adalah ketika dia mendapati dua masa, yaitu ketika mendapati masa Ramadan dan mendapati masa Syawal. Kalau sekarang kita berada di bulan Ramadan dan belum masuk Syawal, berarti kita belum berkewajiban untuk membayar zakat fitrah. Kapan kewajibannya? Ketika nanti tenggelamnya matahari akhir Ramadan, mulai masuk 1 Syawal dan kita masih hidup, maka itu berkewajiban zakatul fitri. Nah, zakatul fitri ini sehingga nanti berkaitan dengan orang yang baru lahir ataupun orang yang wafat. Ini penting. Misalkan sekarang kita sedang hidup, kemudian nanti akhir Ramadan sebelum berbuka puasa, mungkin 10 menit sebelum adzan itu sudah meninggal, maka tidak berkewajiban membayar zakat fitrah. Kebalikannya, kalau misalkan ada wanita hamil, kemudian 10 menit sebelum adzan maghrib di akhir Ramadan baru lahir bayinya, maka bayinya masih mendapati masa Ramadan 5 menit, baru kemudian adzan langsung masuk 1 Syawal. Maka si bayi ini sudah berkewajiban membayar zakat fitrah. Ini jadi mendapati dua masa Ramadan dengan masa Syawal. Begitu juga misalnya orang yang setelah adzan maghrib begitu berbuka puasa 5 menit berikutnya kemudian dia wafat di akhir Ramadan itu, malam takbiran itu, maka dia juga sudah berkewajiban membayar zakat fitrah. Itu waktu kewajibannya. Sedangkan ini boleh ditakjil, boleh didahulukan, membayarnya lebih dulu mulai sejak awal Ramadan. Jadi maksudnya mulai awal Ramadan orang sudah boleh membayar zakat fitrah di awal. Cuman waktu kewajibannya dia, jatuhnya kewajiban adalah pas ketika masuk 1 Syawal, yaitu tenggelamnya matahari di akhir Ramadan. Sedangkan kita kan memang tidak menjamin, tidak tahu bagaimana usia kita sampai enggak nanti 1 Syawal. Makanya diperbolehkan takjil atau membayar lebih awal zakat fitrah ini mulai sejak awal Ramadan. Ini sekaligus saya juga mensosialisasikan, kemarin sudah rapat panitia penerimaan zakat fitrah. Monggo ketika jamaah bapak-bapak atau ibu-ibu yang sudah mau menyalurkan atau membayarkan zakat fitrahnya bisa diserahkan kepada panitia penerima zakat fitrah. Nah, zakat fitrah ini juga disebut dengan zakatul badan atau zakatul abdan. Beda dengan zakatul mal. Kalau zakat mal atau zakat harta, maka harta masing-masing orang itu berbeda jumlahnya, berbeda besarnya. Sehingga yang dikeluarkan itu juga berbeda-beda sesuai dengan kadar
banyaknya harta yang dia miliki. Karena zakat harta itu kan 2,5%. Maka yang hartanya 1 miliar, maka ya 2,5%-nya berbeda dengan yang misalkan 10 miliar. Ya. Itu apa namanya, berbeda pengeluarannya, penghitungannya. Nah, kalau zakatul abdan itu dia tidak pakai ukuran. Semua, mau masih bayi ataupun sudah mau meninggal, laki-laki atau perempuan, semuanya sama. Orang kota, orang desa, semuanya sama. Besarnya yang dikeluarkan itu satu sok. Satu sok itu 4 mud. Nah, sok dengan mud itu penting kita ketahui bahwa sok dan mud itu adalah ukuran takaran, ukuran volume, bukan ukuran berat. Karena waktu itu kalau orang Madinah itu mereka beli gandum ataupun beli kurma itu pakai ukuran sok tadi itu. Jadi sok itu mungkin kalau di Indonesia biasanya pakai batok kelapa, untuk biasanya di beberapa daerah masih ada itu beli beras 1 batok, 2 batok begitu. Di satu ukuran takaran, ukuran volume, bukan ukuran berat. Sehingga masing-masing daerah soknya itu bisa berbeda. Soknya Madinah, soknya Mekah, soknya Mesir, itu takarannya bisa berbeda-beda. Sehingga kalau dikonversi ke berat, sebenarnya kan kalau misalkan kita satu sok, satu takaran beras dengan takaran gandum, itu kan beratnya kan bisa berbeda karena jenis bendanya berbeda. Beratnya beras dengan beratnya gandum kan berbeda. Sama-sama satu sok, tapi beratnya beras itu berbeda, beratnya gandum berbeda, beratnya kurma juga berbeda. Nah, sehingga diperkirakan itu adalah sekitar satu mud itu mungkin sebesar 1 gelas segini mungkin. Itu satu mudnya itu kurang lebih 6 ons. Kurang lebih 6 ons. Kalau dikalikan 4 mud, maka berarti 24 ons. Itu perkiraannya. Sehingga kita ambil langkah hati-hati, biasanya 2,5 kilo atau 25 ons. Itulah sebabnya kenapa kok ada perbedaan angka, perbedaan berat. Ini mana yang benar? 2,7 atau 2,5 atau 2,8 apa 3 kilo? Tadi itu karena perbedaan ukuran takaran tadi, ukuran soknya itu berbeda. Sehingga kan kalau dikonversi ke berat itu kan karena berbeda jenis makanan yang dikeluarkan, nah itu nanti sehingga bisa berbeda. Maka kita ambil langkah yang paling hati-hati, yaitu sekitar 2,7, 2,8, bahkan bagus kalau dilebihkan sampai 3 kilo. Bagus dilebihkan sampai 3 kilo. Itu besaran berat yang dikeluarkan. Kemudian apa yang dikeluarkan? Yang dikeluarkan adalah ghalibu qutil balad. Umumnya makanan pokok di suatu daerah. Umumnya makanan pokok di suatu daerah. Itu yang di dalam mazhab Syafi'i, dalam mazhab kita, yang dikeluarkan dari zakatul abdan, zakatul fitri. Zakatul fitrah adalah umumnya makanan pokok di suatu negeri. Itu yang dikeluarkan. Kalau zakatul mal, ya yang dikeluarkan di harta, duit. Tetapi kalau zakatul abdan, maka makanan pokok. Karena memang zakatul fitrah itu adalah tujuannya untuk memberikan kepada orang-orang yang berhak, para mustahik itu adalah hidangan untuk hari raya. Hidangan untuk hari raya. Sehingga siapa yang berkewajiban membayar zakat fitrah adalah orang yang memiliki kelebihan untuk malam hari raya dan hari raya. Jadi malam lebaran dan hari lebarannya, makanan untuk malam lebaran dan hari lebarannya masih ada stok makanan dan masih ada lebih lagi. Nah, maka lebihnya itu dia sudah berkewajiban untuk membayar zakat fitrah. Tapi kalau misalkan dia tidak punya kelebihan dari keperluan untuk malam hari raya dan hari lebarannya, hari rayanya, maka dia tidak berkewajiban membayar
zakat fitrah. Baik. Nah, kemudian itu yang dikeluarkan, sehingga kalau di Indonesia makanan pokok adalah beras. Kemudian mungkin di beberapa daerah ada yang sagu, itu boleh juga, tidak apa-apa. Jadi umumnya, yang penting umumnya makanan pokok di satu daerah itu apa, maka yang dikeluarkan adalah bentuk makanan pokok itu. Apakah boleh dirupiahkan? Nah, ini yang sering sekali, hampir tiap tahun ada pertanyaan, bagaimana boleh nggak dirupiahkan? Nah, dirupiahkan ini dalam mazhab Syafi'i tidak boleh. Mazhab kita yang dianut oleh mayoritas orang Indonesia, merupiahkan zakat fitrah itu tidak boleh. Mazhab yang membolehkan membayar dengan rupiah zakat fitrah itu adalah mazhab Hanafi di antaranya. Tetapi kalau kita mau ikut kepada mazhab Hanafi, itu bukan hanya mengikuti pendapat bisa rupiahnya saja, tetapi satu paket tentang masalah bab zakat fitrah itu mesti kita mengikuti mazhab Hanafi. Nah, dalam mazhab Hanafi itu yang dikeluarkan zakat fitrah itu bukan beras, tetapi gandum, kemudian kurma atau kismis. Jadi tidak ada beras, tidak bisa kita pakai beras. Nah, kemudian beratnya itu juga berbeda. Beratnya juga berbeda. Kalau tidak salah sekitar 3 kilo kurma ataupun gandum ataupun kismis. Beratannya juga beda. Sehingga kalau misalkan kita saya mau bayar rupiah saja, maka kita ambil misalkan pakai kurma itu per kilonya berapa, kemudian kita kalikan 3, misalkan per kilonya anggap 50.000, maka kita ambil dalam mazhab Hanafi yang dikeluarkan bukan beras, tapi hanya 3 itu saja. Jadi kurma, gandum ataupun kismis. Nah, sehingga kalau misalkan kita mau mengikuti mazhab Hanafi, maka boleh ambil salah satu dari 3 bahan itu, kemudian kalikan 3, berarti 3 kilo kurma berapa? Mungkin 150.000. Nah, itu boleh kita mengikuti mazhab Hanafi dalam hal boleh enggak merupiahkan zakat fitrah itu. Tapi kalau kita mazhab Syafi'i, pakai beras yang diserahkan dalam kondisi beras mentah itu. Kemudian yang berikutnya, yang terakhir adalah mustahik. Kepada siapa diserahkan? Kewajibannya sudah, besarannya sudah, jenis yang dikeluarkan juga sudah. Nah, sekarang kepada siapa diserahkan? Nah, ini karena ini zakat atau sedekah wajib, maka itu diserahkan kepada para mustahik yang 8. Innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab wal gharimin wa fi sabilillah wa ibni sabil. Ada 8. Tetapi dalam konteksnya di zaman sekarang ini ada beberapa golongan yang tidak lagi dijumpai. Contohnya misalkan kayak budak, enggak dijumpai. Kemudian fi sabilillah, orang-orang yang berperang di jalan Allah dengan sukarela tanpa ada gaji dari pemerintah, itu juga tidak kita jumpai di sini di zaman sekarang ini. Tinggal fakir, miskin, amil, kemudian gharim, orang terlilit hutang, kemudian selepas itu mu'allaf. Mu'allaf itu siapa? Mu'allaf itu adalah orang-orang yang hatinya itu perlu dirayu. Jadi mu'allaf ya dia orang tersendiri. Jadi bisa bermakna orang yang baru masuk Islam, bisa. Atau bisa juga bermakna orang yang perlu diberikan ulfah, perlu diberikan rayuan hatinya, supaya mungkin kalau misalkan dia ada perhatian dari orang-orang Islam, maka ada kemungkinan besar dia bisa mengajak kawan-kawannya atau pengikut-pengikutnya untuk masuk kepada Islam. Ini namanya mu'allaf. Jadi mu'allaf bukan hanya orang yang baru masuk Islam. Biasanya umumnya kita baru masuk Islam, kemudian ukurannya berapa lama? Ya intinya sebagaimana kemantapan hati dia. Kalau misalkan dia di awal masuk Islam sudah mantap, bahkan banyak sekali ya orang sekarang mu'allaf, bahkan dia lebih mantap daripada orang Islam sendiri yang sejak lahir kan gitu. Maka
mu'alaf ini bukan berarti setiap orang yang baru masuk Islam langsung diberikan, tetapi ditimbang dia nih kondisinya masih perlu diberikan dukungan atau tidak dari umat Islam. Jadi bentuk zakat kepada orang mu'alaf itu adalah bentuk perhatian kita kepada orang-orang yang baru masuk Islam, atau memang orang-orang yang hatinya itu perlu diberi hibur, diberi rayuan, sehingga dia bisa memberikan kontribusi ke dalam agama Islam. Kemudian selepas itu amil itu orang-orang yang bekerja untuk zakat. Amil ini adalah petugas-petugas yang ditunjuk oleh pemerintah. Petugas yang ditunjuk oleh pemerintah. Sehingga apa yang ada di kita, mungkin di masjid-masjid, itu hanya panitia saja. Nah, amil, karena amil itu kenapa dia berhak? Karena memang amil itu kerjanya lumayan berat. Jadi amil walaupun dia bukan fakir miskin, gitu, dia orang punya, tetapi ketika dia bertugas untuk mengurusi zakat, maka dia berhak untuk mendapatkan zakat, tetapi sesuai dengan upah kerja umumnya. Upah kerja umumnya. Jadi kalau ke prakteknya amil itu dia nanti yang menghitung zakat itu. Jadi nggak ngurusin zakat fitrah, karena sebenarnya zakat fitrah itu kan tidak ada hitungannya. Setiap orang semua beda, semua sama, besar kecil, laki-laki perempuan semua sama. Apa namanya ukuran yang dikeluarkan. Beda dengan zakat mal. Zakat mal misalkan, oh saya punya sawah, misalkan jagung ataupun padi sekian puluh hektar misalkan gitu. Maka nanti kan yang menghitung berapa yang harus dikeluarkan itu kan lumayan rumit. Nah, maka nanti yang bertugas untuk menghitung itu adalah amil. Ya, amil datang ke orang yang berkewajiban zakat, nah dia menghitung berapa harta kamu. Misalkan kalau misalkan zakat pertanian, kamu kemarin apa namanya pengairannya pakai apa? Pakai tanda hujan ataupun pakai diesel dan seterusnya. Itu nanti dihitung oleh amil, sehingga lumayan berat. Sering Rasulullah SAW itu ngutus beberapa sahabat yang amil itu untuk ke beberapa daerah untuk ngambil zakat. Jadi memang amil itu kerjanya lumayan berat karena dia ngambil zakat, kemudian dia juga menyalurkan. Dia juga yang menghitung karena rumit. Misalkan orang punya toko juga begitu. Toko bukan dia ngitung, nanti amil yang datang untuk menghitung. Nah, toko kamu sudah haul, sudah 1 tahun, maka berkewajiban zakat atau tidak, maka nanti amil yang menghitung. Nah, itu kerjanya lumayan berat, sehingga dia berhak untuk mendapatkan itu sesuai dengan upah kerja umumnya kerjaan seperti amil. Jadi bukan langsung menentukan saya ngambil sekian, enggak. Kecuali kalau memang dia masuk dalam fakir atau miskin. Yang paling sering, yang paling banyak ya tadi kategori pertama, lil fuqara wal masakin, orang fakir ataupun miskin. Siapa orang fakir? Orang fakir yang dia tidak memiliki harta ataupun pekerjaan. Tidak memiliki harta sama sekali atau pekerjaan sama sekali. Nah, kalau miskin bagaimana? Kalau miskin agak di atasnya sedikit, yaitu orang yang sudah memiliki pekerjaan atau penghasilan tetapi tidak mencukupi untuk kebutuhannya sehari-hari. Dengan kebutuhan yang layak tentunya ya, dengan kebutuhan yang layak di daerahnya. Di daerahnya. Layaknya orang itu kan bisa beda-beda. Layaknya kita di Perumnas ini dengan layaknya di Jakarta Selatan sana, wah itu jauh sekali. Kalau di sana ya tidak layak hidup kita yang seperti sekarang ini. Nah, tapi kalau kita di sini atau di kampung yang lebih dalam lagi, secara umumnya di situ sudah kehidupan yang layak, maka dia sudah dihitung sebagai kelayakan, sehingga standarnya itu bisa berbeda-beda, gitu. Standarnya orang masuk fakir atau miskin itu bisa berbeda-beda. Wallahu a'lam. Mungkin itu sekelumit keterangan tentang zakatul fitrah. Kemudian akhir masa mengeluarkan zakat fitrah adalah sampai dikerjakannya sholat Idul Fitri. Jadi mulai wajibnya adalah ketika masuk 1 Syawal dengan tenggelamnya matahari di akhir Ramadan, kemudian masa akhirnya, batas akhirnya sampai dikerjakan sholat Idul Fitri. Kalau misalkan dikeluarkannya itu baru selepas sholat Idul Fitri, bagaimana?
itu boleh saja nanti statusnya sebagai qadha. Sebagai qadha. Jadi zakat fitrahnya bukan mengeluarkan tepat pada waktunya, tetapi dia sebagai bentuk qadhaan. Sama seperti kita sholat, misalkan subuh nih kita ketiduran, baru bangun jam 7, jam 8, maka kita tetap sah sholat subuh jam 7 atau jam 8, tetapi status sholatnya adalah qadhaan, karena dikerjakan tidak tepat pada waktunya. Nah, kalau misalkan dikerjakan membayar zakat fitrah itu setelah Idul Fitri bagaimana? Sah saja, tapi nanti statusnya sebagai zakat fitrah yang qadha. Wallahu a'lam. Mungkin itu sekelumit tentang zakat fitrah. Mudah-mudahan bisa difahami dan bisa menjadi pedoman kita di dalam mengerjakan zakat fitrah. Dan juga sekaligus saya menghimbau kepada Bapak Ibu sekalian yang mau membayarkan zakat fitrahnya bisa melalui panitia yang sudah dibentuk oleh ketakmiran Masjid Al-Hijrah. Kemudian di akhirnya sampai sebelum nyepi ya, akhirnya nanti di akhir penerimaan karena mungkin ada kendala nyepi itu, sehingga mungkin nanti bisa sampai sebelum nyepi. Sehingga nanti petugas-petugas kalau misalnya terkendala nyepi, misalkan, gimana nih nyepi ini sudah malam takbiran misalnya, kemudian kita tidak bisa untuk menyalurkan zakat itu, maka tidak masalah, tidak apa-apa, disalurkan itu nanti selepas Idul Fitri itu tidak apa. Seandainya memang betul pas harinya malam nyepi itu malam takbiran, itu kan berarti sudah malam 1 Syawal, besoknya sudah Idul Fitri, sedangkan malam kita nggak boleh keliling-keliling untuk menyalurkan zakat fitrah, maka itu tidak mengapa untuk penyalurannya itu selepas sholat Idul Fitri. Wallahu a'lam. Demikian kurang lebihnya, mudah-mudahan bisa difahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.